Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ada definisi elips. Apa itu elips? Elips adalah kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu mempunyai nilai tetap. Kedua titik tersebut antara lain disebut fokus atau yang disimbolkan dengan F atau titik api dari sebuah elips. Diberikan dua titik F1 dan F2 dan A sehingga 2A lebih besar dari D dengan koordinat F1 dan F2. Jadi elips merupakan kumpulan titik-titik X sehingga D dengan koordinat X F1 ditambah D dengan koordinat X F2 sama dengan 2A. Berikutnya ada unsur-unsur pembentukan elips. Bisa kita lihat dari gambar di samping yaitu unsur-unsur pembentukan elips. Yang pertama ada sumbu X, yaitu sumbu utama, dan yang kedua ada sumbu Y, yaitu sumbu sekawan. Nah, bisa kita lihat bahwa ini sumbu X dan ini sumbu Y. Yang kedua ada sumbu vokal atau yang bisa disebut dengan vokal aksis, adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips yaitu F1 dan F2. Nah, ini adalah sumbu vokal ya, yaitu garis lurus antara F1 dan F2. Nah, sementara unsur lainnya yaitu ada titik fokus elips, yaitu titik tengah fokus elips. Dan yang keempat itu ada titik puncak elips, yaitu dua titik pada perpanjangan sumbu fokus yang membentuk elips yaitu P1 dan P2. Yang berikutnya adalah jarak dari P1 dan P2 disebut mayor dan jarak dari A ke B disebut sumbu minor. Yang berikutnya ada titik O, yaitu titik pusat elips. Dan yang berikutnya ada panjang sumbu mayor adalah 2A dan minor 2B. Dan yang terakhir adalah jarak dari C1 dan C2 merupakan latus rectum. Dari gambar di atas bisa kita simpulkan ya, melalui proses persamaan elips dengan pusat 0,0 itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi itu adalah persamaan elips dengan pusat 0,0. Nah, yang tadi kan sudah didapat persamaan elips yang berpusat di titik 0,0. Nah, yang sekarang ada persamaan elips yang berpusat di titik P, Q atau di titik yang bukan 0. Dari gambar yang ada di layar bisa kita tentukan bahwa persamaan elips yang berpusat di titik P, Q. Nah, ini adalah lanjutan dari proses di atas untuk mencari persamaan elips di titik P, Q. Bisa teman-teman lihat di layar rumus-rumus untuk mencari persamaan elips di titik P, Q. Nah, sehingga berdasarkan hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat didapatlah nih B kuadrat di dalam kurung X dikurang P kuadrat ditambah A kuadrat di dalam kurung Y dikurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jadi A kuadratnya ini kita turunkan ke bawah atau dijadikan pembagian sehingga didapatlah B kuadrat di dalam kurung X dikurang P kuadrat per A kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat di dalam kurung Y kurang Q kuadrat per A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi karena ini sama-sama bisa dibagi, maka ini tinggal kita coret B-nya di atas dan B-nya di bawah, serta A-nya di atas dan A-nya di bawah. Nah, tinggal kita turunkan nih ke bawah, dan didapatlah persamaan X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita juga dapat menentukan persamaan elips jika sumbu mayornya adalah sumbu Y seperti gambar di samping ya. Nah, ini gambarnya. Dengan cara yang sama juga pada persamaan elips juga bisa didapat dengan sumbu mayor X jika diperoleh. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya,
Untuk persamaan elips yang berpusat di titik 0,0 itu adalah x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Dan persamaan elips yang berpusat di titik P, Q atau di titik yang bukan 0 adalah di dalam kurungnya x dikurang p kuadrat per b kuadrat ditambah di dalam kurung y dikurang q kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Contoh soal persamaan elips di pusat P, Q. Contoh soal: tentukan persamaan elips dengan pusat 2,-1, titik fokus min 6,-1 dan 10,-1 serta panjang sumbu mayornya 20 adalah. Diketahui elips horizontal dengan A lebih besar dari B. Persamaan umumnya adalah x kurang p kuadrat per a kuadrat ditambah y kurang q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan pusatnya p, q sama dengan 2,-1. Jawab: panjang sumbu mayor sama dengan 2a. 2a sama dengan 20. Maka a sama dengan 10. Sementara fokus koordinat P tambah C, Q sama dengan min 6,-1, di mana P tambah C sama dengan min 6. Substitusikan nilai P. Maka 2 ditambah C sama dengan min 6. Maka C sama dengan min 8. Setelah mencari nilai C, kita mencari nilai B. Dengan B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Maka B sama dengan akar 36. Setelah kita menemukan nilai A, B, C, kita masukkan ke persamaan elips, yaitu x kurang p kuadrat per a kuadrat ditambah y dikurang q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. X min 2 kuadrat per 10 kuadrat ditambah y plus y ditambah 1 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 1. X min 2 kuadrat per 100 ditambah y plus 1 kuadrat per 36 sama dengan 1. Contoh soal persamaan elips di pusat 0,0. Persamaan elips yang pusatnya di 0,0 dan salah satu puncaknya di 0,13 dan salah satu titik fokusnya di 0,-12 adalah. Ingat, elips yang memiliki titik pusatnya 0,0, salah satu titik puncaknya 0,b dan salah satu titik fokusnya 0,c. Diketahui puncak sama dengan 0,13, titik fokus sama dengan 0,-12, maka B sama dengan 13 dan C sama dengan min 12. Setelah mengetahui nilai B dan C, kita cari nilai A, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Kita substitusikan nilai B dan C nya. Maka min 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang A kuadrat. A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang dalam kurung min 12 kuadrat.
A kuadrat sama dengan 169 dikurang 144, maka A kuadrat sama dengan 25. B sama dengan 13, maka B kuadrat sama dengan 169. Dari persamaan elips, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Substitusikan nilai A kuadrat dan B kuadrat, maka diperoleh X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 169 sama dengan 1. Nah, yang berikutnya adalah materi tentang persamaan direktrix, eksentrix, dan latus rectum. Nah, perhatikan gambar di atas, menunjukkan persamaan direktrix, eksentritas, dan latus rectum. Nah, dari definisi elips yang kita bahas pada awal tadi, bahwa elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak dari titik tersebut ke fokus dan jarak dari titik ke garis tertentu tetap sebesar E dengan 0 lebih kecil dari C per A lebih kecil dari 1 dan E sama dengan C per A. Persamaan inilah dinamakan eksentritas dan dilambangkan dengan huruf E. Persamaan elipsnya B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Persamaan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat dibagi dengan A kuadrat diperolehlah B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 dikurang C kuadrat per A kuadrat menjadi C kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat menjadi C per A sama dengan akar 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat. Nah, kuadrat dari C dan A di atas dimasukkan ke persamaan yang sampingnya, yaitu diakarkan menjadi C per A sama dengan akar A kuadrat per B kuadrat per A. Jadi A kuadrat yang di bawah sini menjadi tidak akar kuadrat lagi di bawah karena A-nya sudah tidak masuk di dalam akar. Nah, dan nilai 0 lebih kecil dari C per A lebih kecil dari 1 dapat disimpulkan bahwa persamaan eksentrisitasnya adalah E sama dengan C per A, yang berarti C-nya ini menjadi akar A kuadrat dikurang B kuadrat per A. Nah, berikutnya ada garis L dan G yang disebut dengan direktrix dengan persamaan X sama dengan plus minus A per E, sehingga persamaannya menjadi L yang didefinisikan X sama dengan minus A kuadrat per C dan G yang didefinisikan X sama dengan A kuadrat per C. Persamaan ini untuk persamaan direktrix dengan pusat 0,0. Nah, kan karena persamaannya adalah X plus minus A per E, itu untuk garis yang L persamaannya menjadi X sama dengan minus A per 2 A kuadrat per C, dan G-nya itu untuk yang plusnya yaitu X sama dengan A kuadrat per C. Jika tadi adalah persamaan garis direktris untuk titik 0,0, maka sekarang adalah persamaan garis direktris dengan pusatnya P, Q atau titik yang bukan 0, yang dimana L didefinisikan X sama dengan P dikurang A kuadrat per C, dan G didefinisikan X sama dengan P ditambah A kuadrat per C. Ini sama seperti yang awal ya, karena
L-nya ini tetap menjadi negatif dan P-nya untuk G menjadi positif di sini. Garis L1 dan L2 disebut latus rectum. Dengan persamaannya X dikurang negatif C dan X sama dengan C. Apabila garis X sama dengan C dipotong pada elips, menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menjadi C kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurang C kuadrat per A kuadrat. Menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat. Menjadi Y kuadrat sama dengan B kuadrat di dalam kurung A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat. Menjadi Y kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat, yang dimana Y kuadrat sama dengan B akar 4, karena yang di atas ini adalah akar 2 dan 2, maka 2-nya menjadi B akar 4 per A kuadrat tetap. Jadi menjadi Y-nya tidak lagi menjadi kuadrat karena sudah menjadi akar persamaan satunya, yaitu akar B akar 4 per A kuadrat atau akar 2 sama dengan plus minus B kuadrat per A. Jadi rumus panjang latus rectumnya adalah 2 di dalam kurung B kuadrat per A, di mana nilai ini menjadi nilai mutlak. Contoh soal persamaan direktrix, eksentrisitas, dan panjang latus rectum. Tentukan persamaan garis direktrix, persamaan eksentrisitas, dan panjang latus rectum dari persamaan elips berikut ini. X kurang 2 kuadrat per 25 ditambah Y tambah 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Diketahui nilai A kuadrat sama dengan 25, maka A sama dengan kurang lebih 5. B kuadrat sama dengan 16, maka B sama dengan kurang lebih 4. Sehingga C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. C sama dengan akar 25 kurang 16 sama dengan akar 9. Maka C sama dengan kurang lebih 3. Substitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan direktrixnya, yaitu X sama dengan P kurang A kuadrat per C, dan X sama dengan P tambah A kuadrat per C. X sama dengan 2 kurang 25 per 3, dan X sama dengan 2 tambah 25 per 3. Sehingga X sama dengan min 19 per 3, dan X sama dengan 31 per 3. Jadi persamaan eksentrisitas adalah E sama dengan 3 per 5, dan panjang latus rectumnya adalah 2 dalam kurung B kuadrat per A sama dengan 2 dalam kurung 16 per 5 sama dengan 32 per 5. Materi selanjutnya yaitu melukis persamaan elips. Langkah-langkah menggambar persamaan elips adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah persamaan ke dalam bentuk X kurang P kuadrat per A kuadrat tambah Y
kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Langkah yang kedua, menentukan koordinat pusat elips. Yang ketiga, menentukan sumbu panjang atau sumbu mayor dan sumbu terpendek atau sumbu minor. Keempat, menentukan nilai A, B, dan C. Untuk A, menentukan koordinat titik fokus, B, menentukan koordinat titik puncak, C, menentukan koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y, D, menentukan beberapa titik baru yang diperlukan. Setelah mengetahui langkah-langkah melukis elips, sekarang kita gambarlah sengketa elips dengan persamaan elips. X kurang 5 kuadrat per 100 tambah Y kurang 3 kuadrat per 36 sama dengan 1. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa elips mempunyai titik pusat 5,3 dengan P sama dengan akar 100, maka P sama dengan 10. Dan Q sama dengan akar 36, maka Q sama dengan 6. Dengan mensubstitusikan X sama dengan 5 ke persamaan elips, diperoleh titik koordinat 5,3 dan 5,9, sehingga persamaan elips tersebut dapat digambarkan seperti gambar di samping. Nah, ini gambarnya ya. Gambar dari persamaan elips. Nah, jika tadi sudah dijelaskan langkah-langkah untuk melukis persamaan elips, maka ini ada contoh soalnya. Gambarlah sketsa elips dengan persamaan elips X dikurang 5 kuadrat per 100 ditambah Y dikurang 3 kuadrat per 36 sama dengan 1. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan ya bahwa elips mempunyai titik pusat 5 dan 3, yang dimana P-nya itu adalah akar 100 yaitu 10 dan Q-nya akar 36 yaitu 6. Jadi kita harus mensubstitusikan X sama dengan 5 ini ke persamaan elips. Diperolehlah 5, min 3 dan 5,9. Jadi jika digambarkan akan menjadi seperti gambar di samping ini. Nah, sekianlah pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan terhadap video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.